ilmu. Malam hari ini kita sesuaikan tema kita, yaitu tentang masalah walimatu syafar al-hajj, yaitu keberangkatan rekan kita, saudara kita, yaitu memenuhi panggilan Tuhan meskipun ibadahnya sunnah, yaitu umroh, dengan harapan mudah-mudahan umrohnya beliau ini menjadi umroh yang mabrur, yang diterima oleh Allah SWT dan membawa manfaat yang lebih besar buat dirinya maupun nanti lingkungannya. Nah, itu harapan kita. Dan selamatlah, itu yang terpenting, sehat walafiat, bisa sampai tujuan dan kembali ke keluarga seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam Quran itu dijelaskan bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah nanti, yaitu ayat 196, wa atikul hajj wal amratu lillah. Ini pendek ayatnya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Yang penting nih adalah pasti kalau ada syarat ukurnya pasti terpenuhi. Tapi kadang-kadang yang di ujung nih, yang dikatakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang luput. Ini yang menjadi indikasi bahwa haji nanti yang mabrur di sinilah dia. Yang dikatakan karena Allah ini. Kalau untuk motivasi kan hanya dua. Ingat betul Bang Siman, ini bukan ngajar nih. Kena hanya beri pandangan. Motivasi namanya itu. Satu, memang menjunjung perintah Allah. Yang kedua adalah memang kita harus tadi itu mencari ridha Allah. Kalau motivasinya keluar pada itu, maka itu tidak akan mungkin diterima hajinya. Tidak akan mungkin mabrur. Contoh, di sana ini kita nak cari belik batu, ni kita datang jual sini nanti katanya kan. Berarti motivasi kan keluar daripada menjunjung perintah Allah dan mencari ridha. Kan. Nah, dalam pelaksanaannya, jadi katakan karena Allah Taala kan dah kita pelajari kemarin. Yaitu jangan lupakan rahmat karunia Allah. Ya kan? Itulah sandaran. Itu sama sandaran keyakinan namanya. Dalam hati itu. Kalau tadi motivasi itu masih di pikiran. Tapi kalau keyakinan hati, pegangan hati, keteguhan hati, rahmat karunia Allah itulah yang dilepaskan. Supaya haji kita mabrur. Kalau soal ketentuan tentu kita ikuti cara-caranya. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, saya mohon maaf nih, karena ada nih jamaah kita yang pernah ke sana. Ini hanya berdasarkan ilmu, ya kan? Yang apa ini hikmah yang tersirat, yang ada, yang harus kita pahami betul, supaya haji kita itu betul-betul memberikan manfaat buat kita. Nah, seperti itu. Kalau tidak paham dengan ilmunya itu susah. Ini punya ilmu nih, tapi kalau ada yang dah merasakan dah nyata betul. Contoh, Ka'bah itu ukurnya sekian meter, apalah ya sebagai batu. Tapi simbol punya makna di situ. Ada enggak Ka'bah dibuat 3 tiang ataupun 4 penjuru? Itu menunjukkan apalah simbolnya itu. Kalau dalam ilmu agama itu, bahwa Allah turunkan ilmu dalam dunia ini hanya 4 secara pokok yang harus kita pelajari. Pondasi itu, cobalah Ka'bah kalau sebuti mana bisa jadi 4 itu, 4 ilmu yang harus kita pelajari, harus paham betul kita. Ya ilmu fikih untuk menyempurnakan ibadah kita. Nah, kalau pagi haji kan tentu dekat dengan ilmu fikih. Lalu ke sana anda pakai ihram lalu telanjang pula sana. Berarti enggak gunakan ilmu. Orang gila kata orang sana, cakap orang Arab kita jadi aja. Kan? Ilmu fikih ini diperlukan nih. Yang kedua tentu ilmu tarekat. Yang kedua itu tarekat untuk jadikan pondasi yang kuat tuh. Yaitu apa dia? Tarekat itu kan adalah untuk amalan hati kita. Supaya kita bisa ingat kepada asma Allah. Ilmu tarekat namanya. Yang hubungannya hanya kita dengan
Nah, kan kalau tadi syariat itu masih dilihat orang, dipandang orang. Kalau masalah ingat itu udah tidak bisa lagi orang intervensi. Nah, itu ilmu itu yang harus kita dapatkan. Yang ketiga itu maksudnya adalah tentang hakikat. Yaitu bagaimana kita merasa adanya Tuhan. Tentu dengan ilmu. Tidak bisa kita bayang-bayangkan. Karena Tuhan laisa kamislihi syai'un. Nah, itu. Apa deh? Tentang tauhid. Supaya kita bisa menetapkan, oh ini rupanya titik koordinat yang namanya Tuhan. Nah, seperti itu. Tiang yang keempat, yaitu memang tentang ilmu ma'rifatullah. Untuk mengenal Allah. Kalau masih mengenal nama itu masih bayang-bayang masih. Nah, harus ma'rifatullah, harus jelas titik koordinatnya. Nah, itu maksudnya. Simboliknya tuh. Pondasi yang kuat ya. Yang harus kita pahami betul. Nah, pelajaran kita kemarin kan ada. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, untuk mengenal Tuhan pun dengan 4 tiang tadi. Simbol pertama tentu kita mengenal af'alullahnya. Nah, dalam ilmu tauhid. Tiang pertama. Tiang kedua tentu kita mengenal asma Allah. Yang ketiga itu mengenal sifatnya Allah. Yang keempat baru mengenalnya zatnya Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'un. Yang tidak ada satupun akal manusia yang mampu untuk menembus kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena saking sempurnanya zat Allah Subhanahu wa taala itu. Ah, seperti itu. Itu maksudnya, simbolnya seperti itu. Nah, kepada diri kita 4 hal itu pun ada juga. 4. Man arafa nafsahu. Kemarin status kehambaan manusia yang paling tinggi di sisi Allah itu apa? Pelajaran kita kemarin. Ada ingat masih? Kehambaan. Sifat kehambaan. Yaitu pondasinya apa kemarin? Yang perlu kita sadari, yaitu tentang 4 hal. Yang pertama, harus tertanam dalam diri kita bahwa kita menyadari bahwa kita ini memang lemah. Lemah maksudnya tidak punya daya upaya. Kecuali diberi tolong oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau dia sakit, itu Allah menunjukkan kekuasaan Allah di situ. Biar obat bagus bagaimanapun, kalau belum waktunya, belum takdir Tuhan, tidak akan bisa. Nah, seperti itu. Allah menunjukkan sifat jalalnya. Nah, lemah. Itu harus tertanam. Yang kedua, pakir. Kalau pakir kita nih, lahir ada enggak yang langsung mau songkok aji? Nah, mau baju koko. Mau oto, begitu lahir, ya langsung mau oto, ada tak? Batu menunjukkan apa? Kita ini pakir. Itu harus disadari. Seandainya ada datang rezeki yang dudi, nikmat yang dudi, itu adalah untuk dah dudi. Dah bisa bekerja, dah upaya kita, ikhtiar kita, yang dagang, yang lain-lain. Tapi semuanya itu kan dengan pertolongan Tuhan. Bukan dengan kemampuan kita. Roh aja kita dipinjami Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga memang kita ini bodoh. Kalau kita merasa pintar, luar biasa kita ini. Begitu lahir orang-orang nangis, ya tahunya, tanya 1 tambah 1 aja tidak tahu. Nah, bodoh. Pelajaran kita kemarin jelas Allah yang memberi pengajaran manusia ini. Sesungguhnya manusia bodoh. Nah, harus kita sadari itu. Maksudnya seperti itu. Yang terakhir ada hina. Kalau memang dah sadar betul kita memang hina, dikatakan bodohnya kau ini, kau kita, telinga kita tidak paras dengar. Alhamdulillah, nyati kita kan, masih ada orang yang memberikan perkataan macam itu kan masih. Nah, kan tidak merugikan kita. Nah, kecuali dia, kau ni hina, kau ni katanya, kan? Aku nak minjam bini kau lah, dia katakan, itu jangan, itu harus kita melawan kita, diperintah Tuhan. Jadi jangan dikatakannya ini dulu kan, ini kau ini tapi bukan minjam bini kau ini kan. Lalu kita pun diam, kita katakan bodoh lah kita jadinya. Bukan hinanya yang kita lawan, tapi tadi itulah amar ma'ruf nahi mungkar tadi yang nak ambil bini kita tadi. Seperti itu. Maksudnya macam itu bodoh. Hina. Untuk menguatkannya yang lebih praktis sekali supaya sadar betul bahwa kita ini kan kita sadar bahwa memang lahir ini kan
Semua ni tidak ada yang istimewa. Sampai pun dia yang udah haji, yang udah punya ilmu berserban dan sebagainya, tidak sampai dari setetes air yang ini. Seandainya ditonton ramai-ramai kata guru saya masalah mangkok tuh, tidak ada yang sanggup nak makan samping itu tuh, pasti bermuntahan semua. Itulah kita. Jadi kalau kita mengatakan masih ada dalam hati kita ada sifat sombong, angkuh, lagak dan sebagainya, berarti tidak sadar kita yang kejadian kita. Ya. Nah yang terakhir, simbol dari 4 tadi itu adalah tentang memang unsur manusia. Unsur manusia tadi tentang sifat kehambaan. Sekarang unsur kejadian yang sebagai manusia dikatakan manusia itu 4 unsur yang harus kita pahami untuk mendudukkan ilmu yang 4 tadi itu, supaya ilmu itu punya peran. Karena tempatnya masing-masing, wadahnya masing-masing, caranya pun masing-masing untuk mengolahnya. Yang kemarin kita pelajari kan 4 kan? 1 mengolah ilmu tirakat syariat yang di pandangan, penglihatan dan dirasa, yang harus kita sandarkan kepada nikmat Allah supaya kita tidak jadi kufur nikmat seperti itu. Yang kedua kan mengolah tentang apa kemarin? Ingat. Yaitu ilmu tarekat tadi itu. Yang ketiga adalah untuk mengolah rasa. Nah, kebanyakan kita ini kan rasanya masih belum yang hakiki. Buruknya merasa bertuhan buruknya. Tapi masih bertuhankan nama. Belum sampai ke tauhid sifat dan zat masih. Kalau masih bertuhankan nama itu masih syirik dalam kehidupan, dalam ibadah. Udah pasti itu. Nah, itu. Yang terakhir itu memang adalah untuk mendudukkan tentang pengenalan kepada Allah, makrifat yang sejati, yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajibul wujud, maha sempurna, maha suci daripada segala sifat kekurangan. Nah, itulah dia. Di mana nih? Dalam diri manusia. Manusia tadi 4 unsur. 1 ada ucapannya, ada perbuatannya, berarti letaknya di jasad. Yang kedua ada ingatannya. Ingatannya ada 2, di pikiran dan di hatinya. Kalau masih di pikiran itu ingatan nafsu masih. Paham nih? Berapa tadi? 2 kan? 2. Yang ketiga adalah hati. Hati yang dalam. Yang untuk menempatkan sudut keyakinan kita yang sebenarnya tentang Allah. Bagaimana kita meyakini Allah zat yang wajibul wujud, yang absolut kemarin. Nah, kan saya ajarkan. Orang maksiat ke, orang taat ke, orang alim ke, orang pintar ke, kalau ada 1 tambah 1 sama dengan seperti itulah kita meyakininya bahwa zat Allah itu zat yang wajib wujud seperti itu. Pelajaran kemarin dah lengkap dah itu. Maksud seperti itu. Itu keyakinan yang paling dalam. Dah saya beri bayang-bayang kemarin contoh. Ya kan? Banyak hal kan contohnya kan? Minjam duit nak makan ke pasar, nak ada duit jumpa Bang Mail. Bang Mail minjam duit 10.000 gitu ya kan? Kalau kita sebatas kita hanya Bang Mail yang beri pinjaman itu, itulah namanya syirik, namanya itu masih itu. Masih mengandalkan baharu masih. Tapi sadar betul ke dalam hati yang dalam itu, itulah Allah yang memberikan rahmatnya, karunia kepada kita melalui dari Bang. Kita wajib berterima kasih kepada Mail. Itulah dia ucapan dan perbuatan. Tapi di hati keyakinan, itulah rahmat karunia Allah, ada kebaikan Tuhan. Berarti tidak syirik kita. Paham Bang Mail? Bang Mail lama tak kata tidak nampak nih kawan dia ni. Ilmu baru kali dia ni. Ya. Seperti itu. Itu di hati. Nah, yang paling dalam lagi memang di syirk. Untuk ma'rifatullah yang sebenarnya. Yaitu di situ suhud, pandangan hati. Membahasa orang Gimari itu pandangan mata batin. Nah, kita ambil yang paling bawah aja lah. Yaitu musyahadah namanya, paling bawah. Kalau kita pandang ke segala sesuatu itu, kalau pandangan mata, kita lihat. Pasti yang kuncinya itu pasti ada gerak dan diam. Nah, kalau kita hidup, pandangan mata kita yang hidup tuh,
Gerak diam itu pasti kita isbatkan ke zahirnya, kita isbatkan kepada kudrat dari Allah. Kalau kita dah yakin kepada kudrat dari Allah, berarti sernya dah hidup. Tapi kalau hanya sebatas, sana ada semut lah lewat situ. Semut ni gitu kan, bergerak dianya kita. Sebatas itu aja kita. Hanya semut tu bergerak tu kita. Ataupun gajah lewat situ, yang besar aja gajah aja lah kalau memang ada. Kita sifatkan kepada yang zahir tadi itu, yang tampak aja. Berarti sir kita belum tembus. Tapi kalau udah isbat kita bahwa yang gerakan itu Allah, ada gerak diamnya itu, di situ ada kudrat edat Allah SWT, berarti udah hidup sirnya. Kalau dalam dunia tauhid itu adalah Allah, perbuatan Tuhan. Benar kan enggak itu katanya kan? Ada hadisnya. Bahwa kata Rasulullah tidak bergerak satu jarah pun tanpa izin Allah. Itu jelas itu. Itulah keyakinan yang absolut, yang hakiki. Meskipun kita melihat Mama El tiap pagi berjalan kaki Mama El itu, tapi sudut pandang kita gerak diamnya Mama El itu, yang gerak diamkannya siapa? Manusia ini bukan pelaku utama. Cuma pelaksana tugas yang sebenarnya roh itu milik siapa? Kan milik Allah SWT.